Shalom saudara, selamat hari Minggu, selamat kembali berbakti di dalam kasih Tuhan. Kita saat pagi hari ini kita rindu untuk masuk ke hadirat Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan kita mau memuja-muja nama Tuhan dengan pujian yang sudah kita persiapkan untuk Tuhan. Mari saudara yang kekasih, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan buat kami semuanya, sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Engkau memberi kekuatan, kesehatan, sukacita dan kemenangan buat kami saat pagi hari ini. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya turunlah berkat Tuhan di dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah berkat Tuhan atas kami semuanya. Roh Kudus, Engkau melawat setiap kami saat pagi hari ini, mulai dari bangku yang paling depan, tengah, bahkan sampai yang paling belakang. Engkau bekerja, Engkau mengurapi dan memberkati setiap kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan buat setiap kami yang hadir. Kami sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Lidah bibir kami sudah siap untuk mengangkat suara bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami luaskan Roh-Mu bekerja di tempat ini. Kami teringat Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai setiap langkah mereka, sehingga mereka tidak ketinggalan berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau mengurapi dan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan saat pagi hari ini. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka, sehingga pelayanannya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan, amin. Silahkan duduk saudara. Shalom saudara, selamat pagi, selamat kita kembali berkumpul dalam rumah Tuhan saudara. Tiba saatnya kita berikan syukur kita kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu ada bagi kami setiap waktu, setiap saat, setiap detik Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara kita angkat pujian. Kau Bapa yang baik selalu besertaku. Engkau selalu beserta kami setiap waktu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, sebab Engkau layak dipuja, layak disembah, layak diagungkan, layak ditinggikan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Katakan Kau Bapa yang baik selalu besertaku. Kau Bapa yang baik selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku, ku berikan syukur. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan
sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik dalam hidup kami Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu Bapa. Kami berikan syukur kami kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku, berikan syukur. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Begitu juga sebaliknya Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak berhenti mengucap syukur, memberikan syukur kami atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Atas semua pertolongan-Mu dalam hidup kami, sungguh Engkau ajaib. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami Yesus. Mari saudara dengan iman kita angkat suaramu. Katakan, Kau Bapa yang baik, selalu beserta kami Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku, berikan syukur. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu.
Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu, ku berikan syukur, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu, berikan syukur buat Tuhan. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Mari sembah Yesus, kau Bapa yang baik, kau Bapa teramat baik. Haleluya, terpujilah Yesus, layak disembah Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Ada sukacita saat pagi hari ini saudara. Kita merasakan Tuhan Allah hadir di tempat ini. Amin, amin saudara. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji. Yeay. Haleluya. Mari masukkan kebesaran Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan
umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan, mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, Allah yang perkasa. Kita akan selalu masyurkan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Jika Allah hadir di sini, saudara, kita akan merasakan ada gerakan Roh Allah. Amin, saudara. Di tempat ini, di hati kita, di jiwa kita, kita akan merasakan ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Mari katakan berhosana kepada Tuhan, karena Tuhan akan hadir di tempat ini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya.
selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Saudara merasakan gerakan roh Allah ada di tempat ini, di hati kita semua. Amin ya saudara ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya, silahkan duduk saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu saudara. Terima kasih Tuhan. Kami memuji menyembah Tuhan selalu Tuhan. Karena kami merasakan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami juga mau memberikan persembahan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami akan memberikannya Tuhan dengan tulus hati, dengan rasa bersyukur, bukan dengan hati yang terpaksa, tapi dengan hati yang sukacita Tuhan. Kami berikan buat Tuhan. Karena berkat yang kami terima adalah pemberian Tuhan. Oleh sebab itu kami akan memberikan persembahan kami saat pagi hari ini, baik melalui perpuluhan, ucapan syukur, dan yang lain-lain. Kiranya Tuhan berkati Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali ganda, biar Tuhan yang mencukupkan apa yang kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Berkati persembahan kami, berkati tangan-tangan yang memberi, begitu juga dengan yang belum sempat mungkin mereka memberi Tuhan. Kiranya Tuhan berkati juga, supaya lain waktu mereka boleh memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan berkati juga persembahan kami ini yang mengelola keuangan ini, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan kami Tuhan boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan persembahan kami ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kepada yang bertugas dipersilahkan untuk melayani. Kita angkat pujian, berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang selalu memelihara kami Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memelihara seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah, berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Kau memelihara hidup kami selalu Tuhan. Bagaikan bejana yang siap dibentuk Tuhan. Demikianlah jiwa kami di tangan-Mu Tuhan. Mari saudara kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu Tuhan. Semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin dibaharui sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang kami rindukan dalam hidup kami Tuhan. Bentuklah kami Tuhan seturut kehendak-Mu Yesus. Mari saudara, kita angkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Demikianlah hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Dengan urapan kuasa roh-Mu kami akan dibaharui selalu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu.
bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami mau seperti-Mu Yesus, punya hati seperti Tuhan, punya tangan seperti Tuhan, punya mata seperti Tuhan. Kau jadikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Dengan iman kita angkat pujian ini lagi saudara. Dengan doa kita akan katakan bagaikan bencana siap dibentuk. Demikianlah hidup kami Tuhan di tangan-Mu Yesus. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Katakan lagi, ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Mari saudara dengan doa kita katakan, kami akan mau seperti-Mu Yesus yang selalu dibaharui. Semakin hari semakin waktu akan disempurnakan selalu Tuhan. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Haleluya.
membentuk, yang selalu dibaharui sesuai dengan kehendak Tuhan. Sungguh kami beruntung, sungguh kami berbahagia punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan, yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Setiap waktu, setiap saat Engkau selalu ada bagi kami Yesus. Inilah doa kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami kepada Engkau Tuhan, karena hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami membalas kebaikan Tuhan hanya dengan mengucap syukur, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau selama-lamanya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya Yesus. Kami siap membuka hati kami, membuka pikiran kami Tuhan. Kami mau duduk diam, tenang, mendengarkan firman Tuhan. Tapi hamba-Mu Tuhan yang mau memberitakan firman saat siang hari ini dengan urapan kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini Tuhan, mengalir pada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan saat siang hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Untuk firman saya serahkan kepada hamba-Nya. Tiba waktunya kami mengambil saat yang terbaik, yaitu duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Maka berikan kami telinga untuk bisa mendengar dengan jelas dan hati untuk mengerti setiap perkataan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berikan kami kemauan dan kerinduan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Berkati kami semuanya, baik yang mendengar maupun yang berbicara, supaya sama-sama diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Amin. Pagi hari ini saya akan bicara mengenai tanda-tanda orang yang terikat kuasa gelap. Saya mau memberikan sedikit data dulu mengenai apa yang terjadi di Jawa Barat. Jumlah orang yang diduga mengalami gangguan jiwa, ya, ODGJ di Jawa Barat ada 27.000. Memang angka ini bisa dikatakan tidak terlalu besar karena Jawa Barat itu sudah puas. Tapi jika dilihat dari pertumbuhannya atau pertambahannya sejak COVID tahun 2020 ini meningkat hampir 20%. Ya, hampir 20%. Jadi setelah bulan Maret tahun 2020 sampai sekitar awal-awal 2022 itu angka pertambahan orang yang mengalami gejala gangguan jiwa itu 20%. Saudara jangan heran tiba-tiba ada banyak orang yang di trotoar itu, saudaraku, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita duga sebelumnya, tahu-tahu sudah berkeliaran di sana. Ya. Ditertibkan sama dinas sosial, dibawa ke
rehabilitasi, nggak lama muncul lagi, saudara. Nggak tahu itu orang-orang dari mana, saudara. Ya, kalau kita lihat nggak tahu itu orang-orang dari mana. Cuman memang angka penambahan orang yang mengalami gangguan jiwa memang semakin meningkat akibat COVID. Ya. COVID yang 2 tahun itu mengakibatkan ekonomi banyak orang runtuh. Ada pengusaha yang sudah sekian lama eksis tahu-tahu gulung tikar. Apalagi yang baru muncul, saudaraku. Tahu-tahu dibabat gitu aja habis, saudaraku. Gejala-gejala ini banyak diakibatkan karena runtuhnya ekonomi. Saudara bisa bayangkan orang yang biasa punya duit atau enggak punya duit dalam sekian lama dan tidak bisa diharapkan ke depan kayak apa. Kemudian mereka berpikir bagaimana membuat ekonominya boleh kembali naik. Jangankan naik dah, bisa jalan saja sudah bersyukur. Dan itu pun banyak yang enggak mengalaminya, saudaraku. Itu salah satu kontribusi yang membuat ODGJ bertambah. Belum lagi yang tiba-tiba ada perceraian, saudaraku, ya. Karena melorotnya ekonomi, maka hancur juga keuangan dan perkawinan yang dibangun dengan dasar rupiah atau keuangan mulai goncang. Dan ada yang karena ekonomi goncang kemudian rumah tangganya pun hancur juga ada. Belum lagi anak-anak yang kemudian ada yang nggak bisa sekolah karena sekalipun sekolah diliburkan atau dibuat online tetapi nilai untuk bayar sekolah tidak turun atau turun pun sedikit. Ini membuat orang tua begitu kewalahan. Dan angka penambahan ini adalah angka yang mayoritas adalah angka produktif bekerja antara 15 sampai 50. Itu yang dicatat yang mengalami gangguan jiwa. Antara 15 tahun sampai dengan 50 tahun. Ada yang linglung ya, ada yang kelihatannya tangannya gini terus kelihatannya ngitung duit, saudaraku, karena biasa ngitung duit atau enggak ngitung duit ya tangannya gini terus, saudaraku. Dan itulah realitanya. Hari-hari ini ada banyak orang yang sedang terganggu jiwanya. Dan saudara jangan anggap remeh ini, saudaraku, karena ini menghantar atau ini atau menyasar siapa saja. Gak peduli agamanya apa, gak peduli keadaannya sudah susah, tambah susah lagi. Ya, jadi saudara jangan menganggap remeh masalah ini, karena ini juga mungkin saudara sedang mengalami gejala-gejala ini, saudara. Mungkin gambaran orang yang sedang terganggu jiwanya kita harus rubah. Kalau dulu saya masih kecil, orang yang sedang terganggu jiwanya atau menjurus ke orang gila itu biasanya orang yang nggak pernah mandi, rambutnya kucel, kumel, ya, kemudian kumis janggutnya panjang, kemudian air liurnya netes kemana-mana, seperti itu ya. Orang gila zaman itu kan seperti itu. Bajunya acak-acakan dan seterusnya. Tapi mau nggak mau kita harus rubah. Orang yang sedang terganggu jiwanya, gambarannya tidak harus seperti itu. Lalu bagaimana? Baik. Saya akan ajak saudara untuk membuka dalam Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 9. Moga-moga saya berharap kita semuanya tidak dalam kategori sedang terganggu jiwanya. Amin, saudaraku. Tapi kita lihat, kita cek aja dulu ya. Markus 5 ayat 1 sampai dengan 9.
Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Nah, ini saudaraku. Kita lihat di sini bahwa gambaran orang yang sedang diikat oleh roh jahat, gambaran orang yang sedang menuju ODGJ itu ternyata sudah berubah. Cuman ada sifat-sifat yang di sini nggak berubah. Yang pertama yang kita lihat adalah tanda-tanda orang yang sedang dirasuk roh jahat atau yang sedang menuju ke ODGJ adalah suka tinggal di kuburan. Suka tinggal di kuburan. Yang dimaksud dengan kuburan ini adalah tempat orang mati. Sekalipun ada beberapa kuburan yang sekarang dibuat sedemikian rupa seperti tempat wisata, bukan? Tapi mahalnya minta ampun, saudara. Tapi yang namanya kuburan itu tetap aslinya tempat orang mati. Orang yang sedang menuju ke ODGJ, orang yang sedang terikat dengan roh jahat, dia suka tempat-tempat kematian. Bukan masalah kuburan secara hurufiah. Karena setan juga nggak mau ke kuburan terus, saudara, sebab di kuburan kan sepi. Menggoda siapa di kuburan? Sepi. Tetapi tempat-tempat kematian. Ketika kita menuju ke satu tempat, apakah tempat itu bisa membuat roh kita tetap bisa menyembah Tuhan atau tidak? Ketika kita menuju ke satu lokasi, apakah lokasi itu membawa kita untuk tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan atau tidak? Atau malah justru tertutup dan mati? Kalau saudara masuk ke tempat perjudian, bisa saudara sambil menyembah Tuhan sambil judi? Gak bisa. Ini yang dimaksud kuburan, tempat-tempat kematian. Yang membuat roh, yang membuat hati, yang membuat iman kita nggak bisa hidup, justru lama-kelamaan mati. Lokasi-lokasi seperti inilah tempat kesukaan orang yang sedang dirasuk setan. Dia suka ke tempat-tempat kematian. Kalau tempat-tempat yang membuat rohaninya hidup, gak mau, susah. Sukanya di kuburan. Sukanya di tempat-tempat yang membuat iman mati. Makanya saya harus katakan gambaran kita dengan orang yang dirasuk setan atau orang yang sedang menuju ke ODGJ harus dirubah. Orang yang sedang dalam kondisi seperti itu adalah orang yang sukanya ke tempat-tempat yang membuat imannya mati. Ya. Jadi mari kita lihat kemana kaki kita itu melangkah.
Apakah saat kaki kita melangkah iman kita masih bisa hidup dan semakin hidup, atau justru semakin tertutup dan lama-lama mati? Itu satu. Ya. Suka ke kuburan. Dua. Tidak punya rasa malu. Orang gila itu punya rasa malu enggak? Enggak. Dia mau telanjang, dia mau nggak pakai baju, dia mau makan sampah, nggak malu dia. Dalam Injil yang lain orang gila itu dia telanjang, saudaraku, nggak pakai baju, tapi berani kemana-mana, ketawa-tawa ya. Orang gila itu nggak pakai baju mau ketawa ya ketawa aja. Orang yang sedang diikat roh jahat nggak pernah punya rasa malu setelah hidupnya. Sekalipun dia sudah jatuh dalam dosa dan hidup bergelimpangan dengan dosa, dia masih bisa ketawa-ketawa, dia anggap nggak masalah. Setelah lihat itu di luar sana, di berita-berita yang bisa kita lihat di televisi, yang kita bisa lihat di handphone. Orang ketangkep karena korupsi, sepertinya malah seperti pahlawan loh saudaraku. Bisa ketawa-ketawa, bisa dada-dada. Ini orang nggak tahu malu saudaraku seperti itu. Dan orang yang terikat dengan kuasa gelap adalah orang yang nggak tahu malu. Sekalipun dia telanjang, dia nggak tahu malu. Sekalipun dia hidup dalam jeratan dosa, dia nggak tahu malu. Malah kelihatannya bangga saudara. Aneh ya, itulah orang yang terikat dengan kuasa gelap. Dia nggak pernah punya rasa malu. Ya. Karena memang kondisinya seperti itu. Kalau saudara menghadapi orang seperti ini berat, saudara. Saudara nasihati kayak apa? Nggak mempan, saudara. Karena dia pikir apa yang dia lakukan urusannya dia sendiri. Dia bisa ketawa-ketawa, dia bisa bergembira dalam tanda kutip. Padahal apa yang dia lakukan dan dia perbuat itu justru sebetulnya memalukan. Tetapi dia nggak merasa malu. Selingkuh itu memalukan, tapi kok bangga loh saudaraku. Coba itu lihat di luar sana. Ya. Selingkuh itu memalukan. Mau ketahuan, mau nggak ketahuan, itu memalukan. Tapi ketika terbongkar, nggak punya rasa malu. Aneh bukan? Tapi itulah realitanya orang yang sedang terikat dengan kuasa gelap. Itu mata hatinya dibutakan sedemikian rupa. Sehingga sebetulnya apa yang membuat dia harus malu, tetapi dia nggak pernah punya rasa malu, sedikit pun nggak pernah. Makanya ini bisa menyasar siapa saja. Bukan hanya orang luar, bukan hanya orang Kristen, tapi juga termasuk hamba-hamba Tuhan juga. Saudara bisa dengar tuh ada hamba Tuhan rebutan harta, aset. Baru-baru ini sinode kita diisukan menerima duit dari gubernur DKI lewat PGPI. Didaftar itu. GOP gereja atau sinode mana yang menerima dana, BOTI. Lalu sengaja dimunculkan oleh beberapa hamba Tuhan GOP. Mereka mulai sedikit kurang percaya, benar nggak GOP dapat? Saya cek ke bendara, terima nggak? Kalau sinode nggak Pak? Betul ya? Udah, saya percaya sinode kita nggak dapat dan tidak akan pernah mau. 2014 yang lalu ketika pemilu panas, sinode kita masuk dua arah nasional, PGPI dan PGI.
Pada waktu Rakernas PGI, ketuanya dideketi dengan salah seorang ketua partai di negeri ini. Lalu diberi sebuah bangunan ruko 4 lantai, saudaraku. Dengan tujuan dukung partainya. Diterima, saudaraku. Dalam rapat itu, ketua PGPI ini sengaja mendorong agar anggota PGPI mau memilih partai ini. Dan yang pertama kali menolak, satu-satunya sinode yang pertama kali menolak untuk masuk ke partai politik praktis adalah GUPDI. Saya tahu persis karena saya ada di dalamnya. Ketua kita angkat tangan dan protes keras bahwa PGPI ini tidak boleh berafiliasi dengan salah satu partai politik. Ini bebas kita. Setelah GUPDI menyatakan protes, baru kemudian disusul hanya 3 sinode yang protes. Jadi hanya 4 sinode, saudaraku, yang diawali oleh GUP 2014. Coba, saudaraku. Dan ternyata kalah toh? Kalah, saudaraku. Lalu mulai kasus. Kita rapat lagi, kita putuskan kembaliin aja itu bangunannya. 4 lantai kembaliin aja. Lalu karena mayoritas mengatakan harus dikembalikan, maka dikembalikan, saudaraku. Bangunan itu dikembalikan. Nah sekarang kita dituduh menerima bantuan. Saya berani di depan, saudaraku, karena saya tahu persis bahwa sinode kita nggak dapat dan nggak akan terima apa-apa. Tapi sebetulnya BOTI ini bukan program salah, bukan. Hanya karena diplesetkan, dipelintir seolah-olah karena ada kaitannya dengan gubernur DKI itu ada arah politik, padahal tidak. BOTI ini memang salah satu tujuannya adalah bantuan buat gereja-gereja juga tempat ibadah yang lain untuk mau renovasi atau pembangunan. Tapi itu hanya ada di Jakarta saja, di tempat lain nggak ada. Itu hanya ada di DKI saja. Jadi kalau yang keluar-keluar di Jawa Timur, yang keluar-keluar di luar Jawa, salah. Benar mereka nggak dapat karena ini hanya ada di DKI. Dan semua tempat ibadah yang memenuhi kriteria berhak untuk dapat. Bukan sinodenya tapi tempat ibadah lokal. Dan saya tahu ada salah satu gereja kita dapat. Enggak salah. Karena itu memang haknya. Kalau dia enggak ambil, diambil orang lain, saudaraku. Kalau ada yang enggak mau ngambil, ya silakan. Tapi kalau ada yang ngambil, enggak salah. Karena ini netral, saudaraku. Tapi karena dipelintir seolah-olah diplesetkan ini ada kaitan politik. Ya saya harus luruskan juga. Enggak ada kaitan politik, ini hanya bantuan. Tiap tahun juga ada. Di Bogor juga ada. Kalau orang Kristen enggak mau ngambil, ya terserah. Tapi jangan teriak-teriak enggak adil. Gereja enggak dapat kalau ngurus. Itu kadang-kadang bodohnya gereja seperti itu. Bodohnya orang Kristen seperti itu. Kalau Anda nggak mau ngambil, diambil orang lain. Loh nggak salah dong. Tapi netral ini, sekali lagi saya bilang ini netral. Nggak ada kaitannya dengan politik. Maka ketika ada sedikit hembusan tidak percaya sama sinode, saya berani di depan. Saya pastikan GUPDI tidak dapat. Boleh dicek, boleh diaudit, boleh di cross check ke yang memberi kalau memang merasa memberi, nggak ada. Ketika gereja kita dapat bantuan tempat cuci tangan, dapat bantuan hand sanitizer, dapat bantuan apa lagi? Disinfektan, 10 jerigen, ininya dapat 2. Kalau kita nggak ambil, ya diambil orang. Tapi nggak ada kaitannya politik, nggak ada. Karena situasi COVID begitu kuat waktu itu, pemerintah Kota Bogor lewat Bimas Kristen kemudian
bikin bantuan. Kalau dikasih duit pasti habis, ya toh. Gereja itu juga gitu, kalau dikasih duit malah jadi handphone kan gitu. Makanya pemerintah Kota Bogor juga hikmat, oh jangan, ini khusus kesehatan buat yang seperti ini. Bayangin saudaraku, kalau saya seolah-olah merasa punya idealisme yang tinggi, nggak perlu bantuan pemerintah, ya nggak apa-apa, tapi jangan ngedumel, kita nggak punya tempat cucian seperti ini. Loh seperti itu loh. Ya. Jadi yang kedua, orang yang sedang diikat dengan kuasa jahat, dia nggak punya rasa malu. Dia melakukan perbuatan dosa bentuk macam apapun juga, dia masih bisa ketawa-ketawa. Orang yang berdosa itu ibaratnya orang yang ditelanjangi. Kalau orang ditelanjangi pasti malu, bukan? Adam ketika dia sadar dia berdosa, kemudian dia sadar dia telanjang, dia juga malu. Ketika Tuhan mau datang menemui dia, dia malu, dia sembunyi. Jadi kalau saudara atau saya hidup di dalam ketidakbenaran, firman Tuhan sudah ingatkan, teman sudah ingatkan, tapi kita tetap nggak malu, kita sudah kena. Tanda-tanda kita sudah terikat dengan kuasa gelap. Tidak punya rasa malu. Lalu seterusnya yang ketiga, kekuatannya besar. Orang yang diikat dengan kuasa gelap itu kekuatan fisiknya berlipat-lipat. Dicatat dalam kisah ini, sudah dirantai, rantainya selalu putus. Digotong, diikat sama beberapa orang-orang yang mengikat, menggendongnya mental semuanya. Jadi orang yang diikat dengan kuasa gelap, jangan remehkan kekuatannya. Dia sangat berlipat kekuatannya. Makanya saya ajarkan kepada istri saya, kepada pelayan Tuhan, kalau saudara sedang mendoakan orang yang terikat dengan kuasa gelap, jangan tutup mata. Tetap buka mata, konsentrasi arahkan hatimu kepada Tuhan dan usir kuasa itu. Sebab kalau tutup mata, bisa-bisa dia bergerak, menampar saudara, memukul saudara, mencekik saudara. Ini orang kekuatannya berlipat-lipat. Berkali-kali saya mengalami seperti itu. Orang yang dikuasai dengan kuasa seperti roh macan, ya, mengaum-ngaum, tangannya mencengkeram lantai, tahu-tahu dia bisa terangkat sendiri. Seperti itu. Ada yang seperti kera, suaranya persis kera, muter-muter seperti kera. Dan ketika kita menghadapi orang-orang yang model seperti ini, jangan tutup mata yang pertama. Yang kedua, kita tahu orang seperti ini kekuatannya berlipat-lipat kali ganda. Dan gak normal, saudaraku. Gak normal bener. Satu saat saya pelayanan di kampung Melayu, saudaraku. Ya, karena rumahnya itu menyeberang sungai, saya harus naik perahu kecil. Sampai ke lokasi, saudara. Itu anak belum ya mungkin segede putrinya Pak Andre si Ilen kali ya. Tapi kalau makan, saudaraku, nggak kira-kira, saudara. Nasi itu sebakul, lauknya macam-macam, sekali makan ludes. Nggak kemudian. Saya tanya orang tuanya, memang tiap kali makan gini? Iya Pak Pendeta. Nggak normal loh saudara makan. Sekali makan itu nasi sebakul, lauk, sayur macam-macam dan ludes. Saudara. Jadi inget-inget hati-hati saudara. Makanan saudara, kalau saudara makan masih normal. Jangan-jangan saudara makan nggak pernah kenyang.
Sepiring belum kenyang, 2 piring belum kenyang, 3 piring belum kenyang. Dan kalau selalu seperti itu, jangan-jangan yang makan bukan saudara. Anak masih kecil, saudara. Selalu begitu, kalau nggak sebanyak itu nggak akan makan dia. Berlipat-lipat bukannya kekuatannya, tapi apa yang dilakukannya pun melebihi batas normal. Saudara lihat ini. Kekuatannya berlipat. Lalu yang keempat, bisa kenal Yesus tapi sangat takut dengan Yesus. Dia lari kemana-mana, dia lari di jalan, dia lari di bukit, dia teriak-teriak. Tetapi ketika dia dengar dan dia melihat Yesus masuk ke Gerasa, dia datang menghampiri. Dan dia ngomong kan, apa urusanmu dengan aku? Jangan siksa aku. Jadi orang yang dirasuk setan itu juga kenal siapa Yesus, juga kenal. Bukan nggak kenal, kenal. Jadi bisa-bisa itu juga orang Kristen juga. Orang Kristen yang dirasuk setan juga bisa kenal Yesus. Menyembah lagi, saudara. Ya. Kenal Yesus, menyembah lagi kepada Yesus. Nah, jadi bukan orang yang nggak kenal Tuhan, bukan. Orang yang dirasuk setan itu bisa juga orang yang kenal Yesus. Tapi imannya dalam kondisi kosong, blong. Jadi jangan pernah berpikir orang yang sudah jadi Kristen nggak bisa dirasuk setan. Bisa, saudara. Ya kalau orang sudah Kristen nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa, kekuatannya dari mana? Pertahanannya dari mana? Perlindungannya dari mana? Dan setan kenal Yesus itu siapa. Tapi dia sangat takut dengan Yesus. Sangat takut. Jadi kalau nama Yesus nggak melekat di mulut, di pikiran, dan di hati saudara. Ketika pada satu saat saudara nggak siap, tahu-tahu bukan saudara yang dirasuk, tapi ada orang lain yang di depan saudara yang dirasuk, diikat. Saudara mau panggil nama siapa? Karena tidak ada nama yang lain yang ditakuti oleh yang namanya setan ini. Roh jahat nggak ada. Kecuali satu namanya Yesus Kristus. Kalau saudara masuk dalam pelayanan-pelayanan seperti ini, bukan saja Yesus, tapi namanya juga harus ada dalam pikiran, dalam mulut, dalam hati kita. Nah, saudaraku, dia bisa mengenal Yesus. Dia bisa menyembah Yesus. Ingat beberapa tahun yang lalu di sini, setiap kali kita nyembah Tuhan, geledak itu, glosor itu. Setiap kali nyembah Tuhan, langsung rebah, bruak. Bahkan ketika firman Tuhan disampaikan, dia bisa rebah. Tapi karena terlalu sering, saya percaya itu bukan Roh Kudus. Bukan. Kalau Roh Kudus ketika nyanyian penyembahan dinaikkan, oh indah, saudara. Rebah ya rebah, tapi nggak selalu rebah terus. Nggak selalu. Saya biarkan aja. Ngomong macam-macam, biarkan aja. Nggak usah sibuk. Kalau saudara sibuk ngurusin dia, ibadah nggak jalan dengan baik. Biarkan saja. Lama-lama diam.
Ya. Jadi di sini Yesus harus hadir. Di hati, di hidup saudara, Yesus harus hidup. Di rumah saudara, di keluarga saudara, Yesus harus nampak nyata di situ. Sebab hanya nama Yesus yang ditakuti oleh kuasa ini, saudara. Enggak ada nama yang lain. Tapi kalau nama ini ada di dalam hati, pikiran, perkataan kita, di dalam tempat di gereja ini, di rumah tangga saudara, sekalipun suatu saat ada serangan datang, tapi nama inilah yang menjadi jawabannya. Maka aman kalau nama Yesus itu ada dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam hidup kita, di gereja ini. Setan itu nyambernya ke mana-mana loh saudaraku. Jadi saya katakan gak hanya suka di kuburan, ngapain dia di kuburan sepi. Kalau bisa nyusup di gereja juga ada. Makanya kenapa ada gereja pecah, ribut, ada penyusup kan. Bukan orangnya, tapi kuasa gelapnya nyusup. Lalu tanda-tanda yang lain, tidak punya prinsip, pokoknya ikut yang banyak saja dah. Ketika Tuhan Yesus tanya, siapa namamu? Maka orang yang kerasukan itu berkata, Legion. Legion itu artinya banyak, saudara. Dalam tentara Romawi, satu legion itu ada 12.500 orang. Satu legion. Dan ketika Roh Jatin ditanya, siapa namamu? Dia berkata, Legion. Banyak. Orang yang terikat dengan kuasa gelap adalah orang yang gak punya prinsip hidup. Pokoknya mana yang banyak, ikut saja dah. Gitu? Mana yang banyak, mana yang menguntungkan, ikut. Inilah yang disebut gak punya prinsip hidup. Orang yang terikat dengan kuasa gelap, dia gak punya prinsip hidup. Yang jelas, dia berkata, mana yang banyak, saya ikut ya. Kalau semua orang menyembah bukan Tuhan, dia ikut. Kalau semua orang menyembah berhala, dia ikut. Yang penting mana yang banyak, saya ikut. Ketika orang Kristen model seperti ini, saudara, ini orang Kristen yang sudah terikat dengan kuasa gelap. ODGJ menuju ke gangguan jiwa. Di mana-mana orang Kristen itu, di Indonesia loh ya, khususnya loh ya, itu ya minoritas di mana-mana. Hanya beberapa daerah tertentu saja yang mayoritas. Minoritas bukan saja dihitung dari jumlah jiwa yang ada di pulau atau di kota, tapi kantor, di kampung. Itu minoritas. Tetapi jangan hanya karena jumlah kita itu kecil kemudian kita ikut yang banyak dah. Ini yang namanya diikat. Mau nggak mau orang Kristen itu harus menjaga imannya agar tidak kabur dan tidak menjadi luntur. Air dan minyak memang nggak bisa menyatu. Sekalipun ada di satu tempat. Biarlah yang air tetap air, yang minyak tetap minyak. Dan saudara akan terlihat tetap saudara menjadi orang Kristen di situ. Nah, kalau begini caranya, maka mari kita mulai berpikir. Ternyata jadi orang Kristen itu juga nggak gampang kan? Jangan karena yang banyak yang mana ini saya ikut dah. Mayoritas yang mana saya ikut, nggak bisa. Kekristenan tidak pernah mengajar seperti itu. Kekristenan mengajar pertahankan imanmu. Nah, saudaraku, maka apa yang harus kita lakukan?
Firman Tuhan tadi menggambarkan dengan jelas Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu. Roh jahat itu bukan diajak untuk bicara-bicara, kompromi. Ya. Usir rohnya, bukan orangnya. Rohnya harus diusir. Bukan orangnya. Orangnya itu korban, saudaraku. Orangnya harus tetap dikasihi, harus tetap diperhatikan. Yang sedang dalam gejala-gejala seperti ini, orang yang nggak punya malu tadi, orang yang kekuatannya di luar normal tadi, ya, orangnya tetap harus diperhatikan, dikasih, tapi di dalamnya itu rohnya itu harus diusir. Nggak boleh dijadikan ketawa-ketawaan, siapa namamu? Kan ada itu di YouTube itu, ada pendeta yang sukanya komunikasi dengan roh-roh jahat, diajak omong panjang lebar. Yesus nggak ngomong panjang lebar kan? Wah, usir, keluarkan dari orang itu. Nah, saudaraku, rohnya harus diusir, orangnya jangan. Orangnya tetap harus diperhatikan. Ya, orangnya tetap harus diperhatikan, orangnya tetap harus dikasihi. Ya, kalau saudara menghadapi atau mendapati, ya saya sih berharap tidak ya, ada di antara keluarga besar kita yang sedang menghadapi situasi seperti ini, yang jengkelin, ya, membahayakan. Bukan orangnya yang diusir dari rumah, tapi rohnya yang diusir dari rumah, orangnya harus tetap dirawat. Lalu yang kedua, jangan beri kesempatan. Efesus 4 ayat 27. Roh itu kan cari wadah, cari tempat. Kalau kita siapkan tempat, dia masuk di situ. Itu roh jahat. Yang saudara anggap bisa membuat saudara tenang apa kira-kira? Salib? Salib itu kan kayu biasa. Lalu kalau saudara nggak melihat salib, kemudian saudara deg-degan gitu, ya nggak boleh. Salib itu sarana. Kalau membuat salib kemudian saudara merasa ini yang membuat saya tenang, itu udah jadi jimat, saudara. Sekalipun salib ya. Saudara nggak bisa tidur ini malam ini. Selain panas nggak bisa tidur, mimpi buruk. Kata Pak Pendeta, Alkitab buat bantal. Ya, kalau Alkitab buat bantal itu pasti tidur lah, Tuhan pasti jaga. Ini Alkitab firman Tuhan, tapi kertasnya dibuat oleh manusia. Ini sarana biasa, saudaraku. Tidak akan pernah membuat saudara mimpi indah karena bantalnya Alkitab, enggak. Lalu kalau saudara enggak menemukan Alkitab di tempat di mana saudara berada, kemudian saudara cemas, akhirnya ini jadi jimat. Tidak boleh juga. Yang membuat saudara merasa gelisah, itu jika saudara merasa Tuhan Yesus enggak ada dalam hidup dan hati saudara, itu baru betul. Tapi kalau hanya karena enggak ada salib, kemudian saudara merasa, wah kurang enak ya, kok tidurnya jadi enggak enak ya. Enggak, saudara. Setan itu enggak takut sama salib yang materi, tidak. Mau terbuat dari kayu, mau terbuat dari kuningan atau apa, enggak takut. Yang takut itu kalau dalam hati, pikiran, perkataan hidup saudara itu Yesus melekat di situ. Baru dia takut. Baik, gereja ini bukan anti salib, bukan. Asal Tuhan Yesus ada dalam hidup saudara saja cukup. Ketika jemaat kita membuat mimbar ini, dia tanya, Pak, dikasih salib enggak Pak? Warnanya apa? Terserah, buatin warna apa aja. Karena buat saya warna juga enggak pengaruh apa-apa sih, hanya buat keindahan saja. Kalau ini warna salibnya hitam kan enggak kelihatan.
Jadi harus dikasih agak emas-emas sedikit. Hanya itu saja keindahannya, saudaraku. Di luar itu enggak. Kita pernah punya salib jatuh pecah, ya enggak apa-apa. Tuhan Yesus juga enggak marah kok. Yang marah saya karena memang itu beli pecah kemudian enggak bisa beli lagi. Hanya itu saja. Nah, saudaraku, jangan beri kesempatan iblis untuk masuk. Karena ketika kita beri kesempatan, dia pasti masuk dan dia akan sedikit demi sedikit mengikat kita, membelenggu kita sampai kita nggak bisa berbuat apa-apa. Efesus 4 ayat 27. Bisa ditayangkan Efesus 4 ayat 27? Efesus 4 ayat 27. Ini satu ayat yang jelas. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri. Baik di rumah, baik di pikiran, baik di hati, baik di keluarga. Jangan beri kesempatan. Karena memang dia nunggu dan cari kesempatan. Kalau saudara beri, dia cepat masuk. Enggak usah saudara persilakan. Silakan, enggak usah. Dia langsung masuk. Dan kerja iblis apa sih? Merobek-robek, menghancurkan iman kita sampai kita benar-benar terkapar, nggak bisa apa-apa. Sampai kita nggak sadar bahwa kita ini sudah telanjang, harus malu tapi nggak bisa malu. Nah, makanya mari saudaraku, jangan beri kesempatan iblis dalam bentuk apapun juga. Jaga pikiran ini, jaga hati ini. Jaga keluarga saudara. Oke? Ketika nama Yesus saudara taruh dalam pikiran, hati, perkataan dan hidup saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam keluarga saudara, maka dia yang akan menjaga dan melindungi dan dia adalah jawaban dari segala persoalan kita. Ada di antara saudara yang sudah merasa, aduh, yang penting ikut yang banyak saja dah. Hati-hati loh, saudara sudah mulai ke situ loh. Kan kita nggak mau kalau disebut ODGJ, nggak mau. Itu sebutan nggak enak ODGJ itu, ya. Tapi di Bogor, di Jawa Barat khususnya 27.000 orang loh, saudara. Udah kena. Itu yang sudah kedetek di dinas sosial. Yang belum, yang masih di rumah-rumah, yang sekarang sedang merenung, yang hanya membayangkan saja, yang hanya merenungi nasib, yang pikirannya sudah mulai kacau, pasti jauh lebih banyak. Dan saya berharap itu tidak ada di antara kita. Karena apa? Ada Yesus dalam pikiran, hati, perkataan kita dan hidup kita. Karena apa? Karena kita nggak beri kesempatan untuk roh ini masuk dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Tapi kita harus jaga loh, saudara. Jaga pikiran kita, jaga hati kita. Kalau saudara bisa hanya menjaga diri saudara, ini urusan pribadi. Istri saya harus dia jaga diri sendiri. Saya hanya bisa membantu dia. Anak-anak saya harus berjuang. Saya harus kenalkan dia pada satu nama ini. Karena ketika dia sedang istirahat, kita nggak tahu apa yang dia pikirkan dan apa yang sedang dia hadapi. Dan dia harus punya sendiri nama ini. Makanya kita ini pekerjaannya orang-orang tua kompleks. Bukan hanya beri makan anak, bukan hanya beri minum, ngedein, enggak. Tapi kita harus membuat nama yang satu ini melekat dalam hidupnya. Maka sebetulnya yang paling banyak diberkati Tuhan itu harusnya itu guru sekolah minggu. Sebab anak-anak kecil itu kan imannya masih tergantung orang tua.
Kalau orang tua perhatian, ya anaknya juga aman. Tapi kalau orang tuanya nggak perhatian, ya orang tuanya nggak perhatian, anaknya nggak aman. Dan guru sekolah minggu itu jadi beban buat mereka. Bagaimana membuat anak-anak sekolah minggu itu kenal Tuhan Yesus? Bagaimana supaya anak-anak sekolah minggu itu mempunyai hari depan? Karena nggak semua orang tua anak-anak sekolah minggu itu takut akan Tuhan. Dan mestinya yang paling diberkati Tuhan itu guru-guru sekolah minggu. Kalau dulu ada sebutan pahlawan tanpa jasa itu guru ya. Sama sebetulnya. Guru sekolah minggu juga sama. Dulu zaman ketika 20 tahun, 25 tahun yang lalu itu istri saya kalau jemputin anak sekolah minggu harus dimandiin dulu. Dia ikut mandiin. Ditungguin sarapan dulu. Habis ditungguin sarapan selesai nggak mau ikut. Bayangin coba. Sudah ditungguin mandi, sarapan, selesai nggak mau ikut. Kita kan masih ibadah di Barenang siang. Jadi sewa bemo itu dari depan Vania persis itu dulu. Sama Kaleb ya, Uris segala itu. Zaman-zaman itu. Makanya berkatnya besar guru-guru sekolah minggu. Anak didiknya sudah jadi direktur, jadi apa, dia tetap jadi guru sekolah minggu. Sekalipun ada juga yang kalau mau sebel ya sebel. Ini anak dulu waktu kecil ditungguin, dimandiin, ketika udah gede pura-pura nggak kenal juga ada. Tapi nggak apa-apa. Saya berdoa guru-guru sekolah minggu sendiri diberkati Tuhan. Kenapa? Dia yang memperkenalkan, selain orang tua masing-masing ya, dia memperkenalkan Yesus kepada anak-anak kecil. Dan itu lebih sulit dibanding khotbah dengan orang dewasa, lebih sulit anak sekolah minggu. Maka doakan saudaraku, pendoa-pendoa syafaat di tempat ini, doakan guru-guru sekolah minggu supaya dengan hati yang tetap mengasihi mereka mengajar anak-anak sekolah minggu dengan baik. Ingat, hanya nama Yesus saja yang melekat dalam hidup mereka. Dan nama ini yang bisa membuat roh jahat takut. Ya, jadi ada 5 minimal dari tanda-tanda orang yang sedang terikat dengan roh jahat. Suka di tempat-tempat kematian. Kalau disuruh ke gereja susahnya nggak karu-karuan. Tapi kalau suruh jalan-jalan, waduh cepatnya karu-karuan. Itu loh, itu tanda-tanda seperti itu. Ya, karena kalau disuruh di tempat-tempat yang memberi kehidupan iman, kok berat ya. Tapi kalau disuruh ke tempat-tempat yang gitu, kok, waduh gampangnya karu-karuan. Nah, tanda-tanda itu. Jadi beban buat kita semuanya, pelayan-pelayan Tuhan. Sadar gak kita menghadapi orang-orang yang dalam kondisi seperti ini? Ya. Dulu waktu corona kenceng-kencengnya orang pada berdoa, teriak-teriak Tuhan, halokan itu COVID dari negeri ini supaya kami bisa beribadah. Setelah COVID-nya mulai hilang, ibadahnya juga nggak nongol juga. Bayangin coba. Apa perlu dikasih lagi? Biar teriakannya lebih kenceng. Kan nggak perlu toh, nggak perlu. Yang sekali aja kita sudah mati suri, apalagi kalau dikasih Tuhan 2 kali lagi. Benar-benar sudah nggak mati suri, kita mati beneran kita. Ya, ayo saudaraku, mari kita sama-sama prihatin dengan orang-orang yang sedang ODGJ ini. Ternyata orang-orang ODGJ ini juga ada di dalamnya orang-orang Kristen. Dan jangan-jangan itu ada di antara kita. Mari kita semakin menempatkan Yesus dalam gereja ini, dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Karena hanya nama ini saja yang bisa menjaga dan melindungi kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami masih dalam keadaan baik. Kami masih malu kalau kami melakukan hal yang tidak semestinya.
kami masih berjalan di tempat-tempat kehidupan. Kami masih proporsional tenaga kami dan hal-hal yang lain. Kami masih bisa mempertahankan iman kami sekalipun kami kecil sedikit, tapi kami tidak ikut arus. Kami tahu tidak mudah buat kami, tapi itulah yang Tuhan mau kami lakukan. Biarlah hati kami terus terarah hanya kepada Tuhan, dan kami tidak akan beri kesempatan untuk si jahat masuk dalam hidup kami. Tapi akan kami lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan kami kesempatan untuk kami bisa membawa keluarga kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kekuatan dan penuh dengan rasa aman. Karena tangan yang satu ini yang sudah berlubang paku inilah tangan yang menjamin kami aman. Diberkatilah setiap kami yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kami akan menuai janji-janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan. Haleluya, kita punya semangat karena kita punya Tuhan yang terus akan menyertai kita, mendampingi kita, dan membuat kita boleh menjalani hari-hari kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Dan kiranya Tuhan hadir dalam hidup kita, di rumah tangga kita, bahkan di pekerjaan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami masih seperti biji mata Tuhan, baik adanya. Tidak ada di antara kami yang sedang ODGJ. Kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan, kami tetap fokus kepada Tuhan, sekalipun banyak hal yang harus kami kerjakan, dan tidak mudah kami boleh selesaikannya, tapi Tuhan yang membuat kami cakap untuk menyelesaikan setiap persoalan yang kami hadapi. Berkati pekerjaan seluruh jemaat-Mu, berkati keluarga umat-Mu, berkati sekolah anak-anak-Mu yang ada di tempat ini dan di mana saja, dan berikan kami kemampuan untuk terus membawa mereka, bukan saja memberikan bekal untuk masa depan mereka, tapi juga memberikan warisan kepada mereka, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Jaga Tuhan, lindungi kami sehingga kami dalam keadaan baik, sehat, bisa beraktivitas dengan baik. Sekarang kami mau pulang Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan berkati, berikan waktu teduh buat Tuhan.